Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita akan akses JSON ya, langsung dari API. Kalau yang sebelumnya kita akses JSON dari lokal, directory lokal. Nah, sekarang kita akan akses langsung dari alamat API yang kita tuju, gitu ya. Nah, di sini kita masih akan menggunakan situs yang sebelumnya kita akses ya, yaitu Kawal Corona. Sebentar. Kawal Corona. Oke. Nah, seperti yang sebelumnya, kita akses endpoint API dari Kawal Corona yang menampilkan data detail provinsi gitu ya. Ini silahkan kalian copy. Nah, perbedaannya dengan yang sebelumnya itu hanya di bagian parameter kedua dari fungsi open. Yang kalau yang sebelumnya di sini itu adalah nama dari file JSON kita. Nah, sekarang kalian ganti menjadi alamat dari endpoint API yang kita tuju, gitu ya kira-kira ya. Cukup mudah, jadi tidak ada perubahan. Kalau di atasnya di sini semuanya sama, nanti outputnya akan kita tampilkan pada konsol eh, pada variabel myObject gitu kira-kira ya. Oke, kita simpan lalu kita buka untuk indeksnya melalui live server ya, seperti yang sebelumnya. Kita cek konsolnya. Oke, kita menuju ke sini. Nah, ternyata di sini ada permasalahan error terkait HTTP XML HTTP request kita. Jadi pada saat kita mengakses endpoint API ini, ternyata dia ada permasalahan, yaitu kita atau jaringan kita itu diblok by course police gitu. Jadi kita tidak memiliki akses kontrol low origin gitu. Ini adalah sebuah masalah yang mungkin nanti akan sering kalian temui pada saat mengakses suatu API. Bisa jadi ini adalah permasalahan dari browser kita atau jaringan lokal kita, atau memang dari sisi servernya gitu ya, intinya itu. Nah, masalah ini harus kita cari solusinya gitu kan. Intinya sih solusinya adalah bagaimana supaya kita diberikan akses kontrol. Nah gitu kan. Oke. Setelah saya cari-cari, nanti silahkan coba juga kalian mencari terkait masalah ini. Tapi saya sudah sempat mencari, itu ada beberapa solusi sebenarnya. Nah, tapi saya menemukan satu solusi yang mungkin cukup, yang paling sederhana lah, yang bisa kita apa namanya implementasikan gitu. Jadi saya menemukan satu situs namanya ini, Course Anywhere Heroku App. Nah, ini adalah situs yang tujuannya atau fungsinya itu dia untuk melakukan semacam bypass gitu. Ini kalau saya buka atau kita buka situsnya itu dia seperti ini. Jadi dia tidak ada ini ya, tidak ada tampilan apa-apa di situsnya yang seperti ini. Nah, bagaimana situs ini bekerja? Situs ini akan bekerja adalah kita nanti eh, akan menambahkan alamat situs ini di depan endpoint API yang kita tuju, gitu ya. Kalau kita lihat kan si situs ini tadi kan outputnya ya semacam seperti ini, hanya menampilkan informasi gitulah. Ini hanya dokumentasinya. Nah, solusinya adalah di sini di alamat situs tadi itu kita tambahkan di depannya. Jadi saya paste ke sini. Oke, outputnya jadi seperti ini. Jadi di awalnya adalah kita mengakses course ini gitu. Nah, lalu keduanya adalah alamat endpoint dari API yang kita tuju gitu. Jadi ini nanti ceritanya itu API yang kita tuju itu akan di bypass dulu ke situs yang dibuat oleh seseorang ini, yang apa namanya ya, dia mungkin awalnya juga menemukan masalah yang sama gitu. Terus nanti dia akan dilakukan konfigurasi mungkin entah di mananya itu kita, sehingga diberikan akses kontrol yang awalnya diblok tadi gitu. Nah, sekarang kita coba dulu nih. Setelah kita tambahkan, kita simpan file kita, indeks kita, lalu kita cek lagi nih di di konsolnya. Nah, benar ya, di sini kita sudah diberikan akses gitu. Jadi kita sudah diberikan akses ke API-nya, tentunya dengan responnya berupa array berisi objek gitu kan, array berisi objek yang tentunya ini adalah hasil dari proses parsing ya, yang awalnya JSON terus diparsing menjadi array objek. Terdapat 34 objek sama seperti yang sebelumnya sudah kita coba. Oke, kira-kira seperti itu ya, ini untuk solusinya. Tapi untuk kalau misalkan kalian merasa ini kok jadi tampilannya jadi nggak enak dilihat ya, bisa aja nih saya buat seperti ini ya. Ini yang tadi kita hapus dulu.
Jadi tetap di sini adalah isinya adalah endpoint yang kita tuju. Nah, terus kita pisahkan saja nih. Jadi kita pisahkan nilai dari alamat web yang sebelumnya tadi, kita buat sebuah variabel baru namanya hero. Terserah kalian sih namanya, bisa nama yang lain. Isinya adalah string dari URL si situs course anywhere ini tadi. Nah, tinggal di sininya tinggal kita akses saja, kita tambahkan ya hero plus menggunakan concat. Nah, seperti ini. Artinya nanti string yang di atas akan ditambah yang di sini, itu kira-kira sama seperti itu. Dan ini harusnya akan menghasilkan output sama ya. Kalau kita lihat, nah dia sama, ini kita bisa mengakses API yang sebelumnya di blog. Oke, seperti itu. Itu adalah satu kondisi, tapi tidak semua API akan seperti itu. Jadi nanti pada saat kalian menemukan atau mengakses API kok tidak ketemu masalah blocking, ya udah nggak masalah gitu. Kita tidak perlu mengimplementasikan ini. Ini hanya kita implementasikan apabila API yang kita tuju itu memiliki masalah tersebut tadi, ada blocking course kayak gitu kira-kira ya. Nanti ada, setelah ini kita akan lihat contoh kita akan akses satu API yang baik-baik aja gitu, tanpa harus kita menambahkan proses bypass ini.